Belakangan ini, media sosial Indonesia kembali gaduh. Satu persatu nama besar muncul ke permukaan. Aura Kasih, Ridwan Kamil, dan akhirnya perceraian, isunya berlapis. Dimulai dari dugaan perselingkuhan, bergeser ke isu aliran dana korupsi, dan berujung pada gugatan cerai. Pertanyaannya sederhana, tapi sering diabaikan. Mana fakta dan mana yang hanya cerita? Mari kita urai satu persatu, tanpa asumsi, tanpa emosi, hanya berdasarkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Isu pertama yang ramai diperbincangkan adalah dugaan perselingkuhan antara Aura Kasih dan Ridwan Kamil. Isu ini tidak muncul dari pernyataan resmi, tidak berasal dari temuan hukum, melainkan dari spekulasi netizen di media sosial. Sampai hari ini, tidak ada bukti konkret yang menunjukkan adanya hubungan asmara di antara keduanya. Tidak ada foto, tidak ada pesan, tidak ada pengakuan. Aura Kasih melalui kuasa hukumnya telah membantah tuduhan tersebut. Ridwan Kamil juga membantah isu perselingkuhan yang diarahkan kepadanya. Secara fakta, isu perselingkuhan ini belum pernah dibuktikan. Yang beredar hanyalah asumsi yang diulang, dibesar-besarkan, lalu dianggap seolah kebenaran. Padahal dalam prinsip hukum dan logika sederhana, tuduhan tanpa bukti tetaplah tuduhan. Isu kedua terdengar lebih serius. Dugaan Aura Kasih terjerat aliran dana korupsi. Isu ini dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB yang saat ini sedang disidik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Faktanya, KPK memang tengah menangani kasus tersebut. Ridwan Kamil diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi. Dan KPK menyatakan akan menelusuri aliran dana kepada siapapun yang relevan jika ditemukan bukti. Namun sampai saat ini, Aura Kasih tidak pernah dipanggil oleh KPK, tidak pernah diperiksa, tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka. Tidak ada pernyataan resmi dari KPK yang menyebut Aura Kasih menerima aliran dana korupsi. Nama Aura Kasih mencuat bukan karena bukti hukum, melainkan karena spekulasi publik yang berkembang tanpa verifikasi. Ini penting digarisbawahi. Dalam proses hukum, penyebutan nama bukan berarti keterlibatan. Dan rumor bukanlah bukti. Strand isu ketiga adalah yang paling nyata. Ridwan Kamil memang digugat cerai oleh istrinya, Atalia Praratya. Gugatan tersebut telah terdaftar secara resmi di Pengadilan Agama Bandung. Dan proses hukumnya sedang berjalan. Namun, alasan perceraian tidak pernah diumumkan secara detail ke publik. Tidak ada dokumen pengadilan yang secara terbuka menyatakan bahwa perselingkuhan menjadi dasar gugatan. Meski begitu, publik terlanjur mengaitkan perceraian ini dengan isu perselingkuhan yang sebelumnya beredar. Padahal dalam praktik hukum, alasan perceraian bisa sangat beragam. Tidak selalu tentang orang ketiga, dan tidak selalu harus diumumkan ke publik. Yang perlu dipahami, perceraian adalah fakta hukum. Namun alasan dibaliknya belum tentu menjadi konsumsi publik. Sekarang mari kita tarik benang merahnya. Perceraian Ridwan Kamil adalah fakta. Isu perselingkuhan belum terbukti. Dan dugaan aliran dana korupsi yang menyeret Aura Kasih belum memiliki dasar hukum. Lalu kenapa semuanya terasa seolah saling terhubung? Karena media sosial bekerja dengan sensasi. Bukan verifikasi. Satu rumor ditarik ke rumor lain, hingga membentuk narasi besar yang terdengar meyakinkan, padahal rapuh. Di era digital, gosip bisa terdengar seperti fakta, dan opini bisa terasa seperti kebenaran. Padahal hukum tidak bekerja dengan asumsi, dan kebenaran tidak ditentukan oleh viralitas. Jadi sebelum ikut menghakimi, sebelum ikut menyebarkan, ada satu pertanyaan penting yang harus diajukan. Apakah ini fakta atau hanya cerita yang dibungkus sensasi? Karena pada akhirnya, waktu dan bukti selalu berbicara lebih keras daripada rumor.